Hormat! Rock! Tegak! Rock! Saya Aldi. Saya ingin masuk Akmil karena Akmil itu gagah. Tidak ada sukses tanpa disiplin. Dari Mugaru, awali semua mimpi. Oke, boleh disebutkan namanya? Siap, Muhammad Aldino Narotama. Cita-citanya apa? Siap, TNI Angkatan Darat. Oke, kenapa sih kok milih TNI Angkatan Darat? Siap, gagah dan pemberani. Tokoh idolamu siapa? Siap, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Ada lagi mungkin? Siap, ada. Siapa dong? Siap, Didi Kempot. Loh, Didi Kempot kan penyanyi, nak. Siap, karena tentara selain sangar juga humanis. Oke, sukses selalu ya, Di. Siap. Ucapan hebat dalam tindakan, berbuat terbaik berani, disiplin tulus dan ikhlas. Berbuat terbaik berani, disiplin tulus dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Oke, aku lihat-lihat yang depan ini kayak masih lemes gitu. Boleh diulang nggak? Oke. Yang depan udah pada semangat belum? Oke, udah pada semangat semua ya. Oke, teman-teman. Oke, jadi materi kita pada hari ini itu podcast. Podcast. Nah, oke, ada yang tahu nggak podcast ini apa? Ada yang tahu nggak? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi bahasa gampangannya podcast itu ngomong ataupun ngobrol tapi sambil direkam gitu. Contohnya itu tuh kayak misal kita pagi-pagi tuh lagi ngobras. Kalian pernah lihat nggak? Kakak-kakaknya tuh misalkan pagi-pagi tuh lagi ngobras atau ngobrol asyik di depan. Itu tuh salah satu contoh podcast. Tuh. Nah, teman-teman, podcast sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang tahu nggak apa aja? Oke, kayaknya yang kelas 8 sama 9 udah pada tahu, tapi yang kelas 7 belum ya. Jadi podcast itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada podcast dialog dan yang kedua ada podcast monolog. Oke, bentar ya. Oke. Oke, ini tulisanku emang bagus banget ya, Rek, rapih. Jadinya kalian harus bangga dengan tulisanku, oke? Oke. Nah, ada yang tahu nggak apa perbedaan dari podcast dialog dan podcast monolog? Ada yang tahu? Oke, podcast dialog itu podcast dialog itu dilakuin sama 2 orang ataupun lebih. Kayak yang hari Jumat kemarin, mungkin kan yang hari Jumat itu ada ini, Kaila ya. Itu kita tuh podcast berempat. Jadi itu yang dinamakan podcast dialog. Kan itu orang yang melakukan ada lebih dari 1 orang ya. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita ke podcast monolog. Nah, podcast monolog yang aku bilang tadi, podcast monolog ini cuman dilakuin sama 1 orang. Ada yang tahu nggak contoh dari podcast monolog itu seperti apa?
Oke, podcast monolog itu seperti kayak iklannya Mugaru. Biasanya itu ada Shiril atau Kak Zaira atau bintang iklan Mugaru lainnya. Itu tuh sebelum ke inti video, entah itu videonya tentang apel, tentang ngevlog, itu tuh pasti ada pembukaan iklannya. Nah, itu teman-teman, itu yang dinamain podcast monolog. Kan itu cuma satu orang dan nggak ada sesi tanya jawab atau timbal baliknya gitu. Oke, kan podcast itu dibagi menjadi dua, ada podcast dialog dan ada podcast monolog. Nah, podcast dialog dan podcast monolog itu tuh sama-sama mempunyai 3 unsur. 3 unsurnya ini sama aja, tapi yang membedakan tuh cuman diisi. Oke, ntar. Tiga unsur. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Sebelum kita melakukan sesuatu itu tuh kita tuh harus menentukan itu tuh apa? Betul banget, kita harus menentukan tema. Nah, kenapa sih Kak kita tuh wajib menentukan tema? Agar video kita itu terarah ya teman-teman ya. Jadi saat kita menjelaskan itu tuh kan wajib ada temanya. Kenapa? Karena biar kita tuh terarah dan terstruktur. Karena kalau misalkan nggak ada tema, itu kan nanti ngomongnya tuh malah kemana-mana, nggak jelas gitu kan. Jadi wajib ada tema biar audiens yang mendengarkan itu tuh paham apa sih yang dimaksud, apa sih yang dijelasin dari video itu gitu. Nah, kayak tema kita pada kali ini, kita tuh mengangkat tema Mugaru is the best gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak ada tema itu kita tidak bisa membuat pertanyaan, kita tidak bisa memulai sesi tanya jawabnya gitu kan. Jadi wajib ada yang namanya tema gitu. Apakah temanya ini harus selalu Mugaru is the best Kak? Enggak, temanya ini terserah kalian, tergantung acaranya tuh apa gitu. Nah, oke, temanya ini adalah, tema kita kali ini tuh Mugaru is the best. Jadi itu tuh menceritakan tentang Mugaru ya, bukan tentang yang lain-lainnya. Jadi nanti kalau misalkan udah sampai ke sesi praktek, kalian tuh jangan malah menjelaskan kegiatan yang ada di rumah, tapi kalian menjelaskan tentang Mugaru. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke teman-teman, kan ini tuh 3 unsur. 3 unsur ini, tema ini masuk ke dalam isi. Jadi harusnya sorry. Nah, oke, ini salah guys. Ini harusnya di urutan kedua. Jadi yang pertama itu tuh tadi ada opening. Nah, opening. Teman-teman di sini udah pada tahu kan openingnya anak presenter Mugaru tuh gimana? Ada yang bisa contohin nggak? Coba. Kayla mau contohin nggak? Oke, mungkin adik-adik kelas 7 di sini tuh udah pada tahu ya contoh openingnya tuh gimana, kayak yang biasa dilakuin tuh. Tapi aku contohin lagi. Contohnya tuh kayak gini. Assalamualaikum guys. Hai, jumpa lagi sama aku Karina, presenter Mugaru dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, itu kan tadi aku menyebutnya Podsesi, podcast seminggu sekali. Jadi nanti itu terserah kalian. Nama acaranya tuh apa? Ada ngobras, ngobrol asyik, atau Podsesi, podcast setahun sekali. Itu kan bisa ya. Jadi tergantung nama acaranya tuh apa. Oke. Terus kita lanjut yang kedua. Nah, ini tuh tadi yang kebalik. Ada isi. Isi yang pertama itu ada tema. Nah, oke, ini ya aku udah menjabarkan tentang tema tadi. Tema kita tuh Mugaru is the best. Yang kedua, setelah kita menentukan tema, itu biasanya kita menentukan apa? Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah diajak podcast sama Pak Nur, pasti kan udah tahu ya biasanya kita ngapain. Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh acungin tangan. Oke, yang kedua setelah tema itu kita tuh harus menentukan pertanyaan. Oke,
kita kan harus menentukan pertanyaan. Pertanyaan ini nggak boleh keluar dari tema, jadi harus selaras dengan temanya. Contohnya, kan sekarang tema kita Mugaru is the best. Berarti pertanyaan-pertanyaannya itu juga harus tentang Mugaru. Contohnya seperti contohnya tuh seperti alamat, ekskul, fasilitas. Oke. Nah, ini semua ini kan berkaitan dengan Mugaru ya, teman-teman ya. Alamatnya Mugaru di mana, fasilitasnya Mugaru itu kayak gimana, ekskulnya tuh ada apa aja. Nah, ini kan masuk ke dalam tema Mugaru is the best. Jangan kalian misalkan temanya Mugaru, kalian membuat pertanyaannya kegiatanku pas ikut mama ke pasar. Itu kan melenceng dari tema gitu. Jadi balik lagi harus selaras dengan tema. Oke, selanjutnya diisi yang ketiga. Oke, diisi yang ketiga setelah kita menentukan tema dan pertanyaan, itu kita biasanya ngapain? Ada yang tahu? Oke, yang ketiga dalam isi itu kita harus ini tuh kita sesi tanya jawab ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab setelah menentukan pertanyaan. Di sesi tanya jawab ini kalian itu ada 2 poin. Yang pertama, kalian tuh harus jawab yang panjang dan mendetail pastinya ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua itu kalian harus ada timbal baliknya. Kenapa sih, Kak? Waktu kita menjawab itu tuh harus ada timbal balik dan jawabnya tuh harus panjang serta mendetail. Karena kalau misalkan kita itu nggak ada timbal baliknya, nanti teman kita yang jadi host itu tuh bingung kan, nanti pertanyaannya tuh mati dan udah habis. Kalau misalkan kalian tuh tidak melakukan timbal balik, itu kan malah dua-duanya tuh sama-sama bingung kan, sama-sama bingung dengan pertanyaannya udah habis, tapi waktunya tuh masih ada, waktu yang ditentukan tuh masih ada gitu. Jadi wajib ada yang namanya sesi timbal balik gitu. Selanjutnya, yang dimaksud jawab panjang itu gimana sih, Kak? Misal kalian itu ditanyain tentang alamat Mugaru di mana sih, Kak? Terus kalian tuh cuman jawab di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105, Kuresari Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, itu orang yang di luar presenter itu juga bisa menjawab kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian itu menjawabnya harus mendetail kayak yang aku bilang tadi. Contohnya tuh jawabnya kayak gini ya. Alamatnya itu di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105, Kuresari Waru, Sidoarjo. SMP Muhammadiyah 3 Waru ini juga terletak di samping SMP Wahid Hashim dan MA Darul Ulum. Nah, di depan SMP Muhammadiyah 3 Waru itu tuh langsung jalan raya. Jadi posisinya itu sangat strategis buat wali murid yang mau jemput anaknya habis pulang kantor. Itu kan sangat strategis lokasinya gitu. Jadi gitu teman-teman, itu yang itu yang dimaksud dengan jawab panjang dan mendetail serta timbal balik gitu. Nah, selanjutnya kita tuh harus apa? Harus full improve. Oke, di sini ada yang tahu nggak improve itu apa? Oke, improve itu adalah kalimat spontanitas yang langsung keluar dari kita ya teman-teman. Jadi nggak ada di dalam teks. Improve itu nggak ada di dalam teks. Jadi kita tuh yang membuat dan merangkai kata-katanya sendiri secara cepat, ya kan? Misal kita lagi podcast, kita udah kehabisan pertanyaan. Itu tuh kita harus mengandalkan yang namanya improvisasi gitu. Bentar. Oke, selanjutnya kan di sini udah ada tema, pertanyaan, sesi tanya jawab, dan kalian juga harus full improve. Nah, unsur yang ketiga, terakhir, ada yang tahu nggak unsur yang ketiga itu apa? Ada opening pasti ada? Betul. Yang ketiga itu ada closing. Nah,
Yang ketiga tuh pasti harus ada closing. Karena kenapa harus ada closing? Kan kita ini sudah membuka acaranya ya, kita ada opening. Yang terakhir itu setelah isi dan lain-lainnya itu kita wajib ada closing ya. Karena kalau misalkan closing itu nggak ada, kalian tidak membuat closing, itu tuh sampai pembahasannya tuh sampai 1000 tahun ke depan juga kan kita nggak tahu ya habisnya di mana. Terus audiens juga bingung ini tuh selesainya di mana gitu. Nah, contoh closingnya yang biasanya dipakai anak-anak presenter Mugaru pada saat bikin konten itu contohnya seperti, oke teman-teman, karena kayaknya waktu kita ini juga udah mau habis, kita terbatas oleh waktu. Terus kita ini juga kalau misalkan membahas tentang Mugaru sampai 1000 tahun ke depan ini tuh nggak bakalan ada habisnya. Jadi akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh salah satu contoh closing gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanti diajak buat konten, itu tuh wajib ada opening dan harus ada closing. Jadi opening dan closing ini pasti ada di setiap konten, itu wajib ada opening dan closing. Jadi biar audiens yang melihat tuh tahu kapan videonya itu dimulai, kapan videonya diakhiri gitu, biar jelas gitu. Oke, selanjutnya kita ke podcast monolog ya. Podcast monolog yang cuman dilakuin sama satu orang gitu. Mungkin di unsur-unsurnya podcast monolog ini tuh jauh lebih ringkas daripada podcast dialog gitu. Bentar. Tiga unsurnya itu nggak jauh beda dari 3 unsur yang ada di dalam podcast dialog. Cuman yang membedakan tuh cuman di isinya aja, teman-teman. Oke. Oke, thank you. Nah, kan nah, unsurnya tuh sama, yang membedakan cuma diisi kan. Yang pertama openingnya tuh kayak yang aku contohin pada saat di podcast dialog, kayak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Karina dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Nah gitu, itu tuh contoh opening dari podcast dialog maupun podcast monolog. Jadi openingnya tuh sama aja teman-teman gitu, tapi yang membedakan itu cuman di nama acaranya tuh apa gitu. Selanjutnya unsur yang kedua sama aja, ada isi. Isi. Nah, isi yang pertama itu juga ada tema. Dimanapun kita tuh harus selalu menentukan tema terlebih dahulu. Biar apa? Biar orang yang mendengarkan itu paham dan kalian tuh ngomongnya nggak kemana-mana. Jadi wajib ada yang namanya tema. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ada full improve. Kalian tuh juga wajib full improve. Karena nanti di podcast monolog ini itu nanti kalian tuh cuman dikasih kata-kata mungkin satu paragraf. Terus nanti itu kalian juga wajib mengimprove-nya biar kontennya itu dari awal sampai akhir itu jelas gitu. Jadi wajib ada yang namanya full improve. Kenapa wajib full improve? Biar kita tuh juga nggak tekstual, nggak terlalu mengikuti teks yang ada di Google atau teks yang diketikin. Jadi wajib full improve gitu biar orang yang mendengar. Yang ketiga ada closing. Closingnya sama seperti tadi. Closingnya tuh sama seperti tadi, kayak yang oke teman-teman, karena kita juga terbatas oleh waktu dan akhirnya aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah itu sama aja sih, opening dan closing di dalam podcast dialog atau monolog itu tuh sama aja. Nah oke teman-teman, kan aku sudah menyebutkan 3 unsur dari podcast dialog dan 3 unsur dari podcast monolog. Setelah ini kalian tuh tahu nggak sih apa yang membedakan podcast Mugaru dengan podcast-podcast yang ada di luar sana? Ada yang tahu nggak? Nah,
Oke, yang membedakan podcast Mugaru sama podcast yang di luar sana itu tuh kalau podcast Mugaru itu tuh kesannya tuh lebih mengalir, nggak tekstual, ngobrolnya tuh juga santai gitu. Jadi orang yang mendengarkan tuh lebih nyaman dan lebih kerasa santai gitu kan. Nggak kayak podcast-podcast yang mungkin di luar sana itu mereka lebih mengarah kepada tekstual gitu kan. Mereka tuh benar-benar menyiapkan pertanyaannya dari 1 sampai 10 gitu kan. Terus jawabannya tuh juga udah ditulis tanpa full improve. Jadi kan kerasa banget ya kalau tekstual dan itu tuh dihafalin. Itu kan kerasa banget kan gitu. Selanjutnya ini tuh sebenarnya udah dijelasin sama kakak-kakak pemateri kemarin. Ini tuh 5 poin wajib yang ada di dalam public speaking. Public speaking apapun, di luar podcast misal vlog, news anchor, itu tuh di semua public speaking tuh pasti ada. Gitu teman-teman. Jadi 5 poinnya itu adalah singkatannya itu PAGIE. Ada yang tahu nggak PAGIE itu apa? Jadi kayak pagi tapi ditambahin E. Bentar. Oke, bentar. Nah, yang pertama P itu ada power. Betul. Power. Yang kedua A apa? Artikulasi. Betul, artikulasi. Artikulasi. Oke, yang ketiga G. Gestur. Oke, gestur. Keempat, I. Betul, intonasi. Nah, ini nih last yang kelima apa? Ekspresi. Betul banget, ekspresi. Ekspresi bukan espresso. Oke. Espresso kopi, teman-teman. Oke. Kita balik ke nomor 1 P, itu power. Power itu apa sih Kak? Power itu kekuatan kita saat kita berbicara. Jadi misal aku nih dari tadi tuh kayak lemes, nggak berpower, kayak terus ngomong itu juga nggak jelas. Itu tuh kalian enak nggak sih yang mendengarkan? Nah, jadi kita tuh harus full power, harus kuat, harus ceria gitu kan, harus bersemangat gitu kan, biar yang nonton kita tuh juga nggak lemes gitu kan. Nanti yang nonton kita tuh malah lemes gitu kan, kita kan jadinya gimana gitu kan. Nah, yang kedua ada artikulasi. Artikulasi itu jelas enggaknya kalian berbicara. Dari tadi aku ngomong jelas nggak? Nah, itu tuh. Jadi artikulasi itu tuh wajib banget kalian A, I, U, E, O. Itu kan jelas kan? Jadi wajib jelas banget. Kenapa harus jelas? Karena nanti yang nonton misalkan ngomongnya itu ngeremeng-geremeng kayak orang gila, kayak ODGJ, ya kan? Gak bagus kan? Jadi artikulasinya itu wajib jelas biar audiens yang mendengarkan tuh juga paham apa yang disampaikan kita gitu. Yang ketiga ada gestur. Nah, gestur itu gerakan tubuh kita saat kita berbicara. Kalian lihat nggak? Dari tadi kan aku tuh gini-gini, nunjuk ini, nunjuk itu, terus jalan-jalan ke sini, ke situ. Nah, itu yang dimaksud gestur. Gestur itu gerakan tubuh kita saat berbicara. Nggak mungkin kan? Misalkan kita tuh lagi menerangkan materi kayak aku gini, terus dari tadi aku cuman diem. Jadi teman-teman gestur ada gitu kan aneh ya. Yang lihat tuh kayak doang iki kok kayak kesetanan kayak apa kok meneng tok gitu kan. Jadi wajib ada yang namanya gerakan tubuh atau gestur biar yang ngeliat tuh juga nggak bosen, terus lebih menarik untuk dilihat gitu. Yang keempat, intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya kalian berbicara. Dari tadi kan aku tuh intonasinya tuh sedang aja ya. Aku menyesuaikan
kondisi kelasnya yang hening, jadi sedang-sedang aja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar gitu. Intonasi itu juga kalian sesuaikan aja nih sama kondisi kalian berada. Misal kalian tuh lagi ngisi materi di acara 17-an, di rumah kalian tuh kan rame gitu kan, ada lomba, ada orang jualan, ada ini kan, ada ini, ada itu. Jadi tuh intonasinya kan wajib kenceng kan, biar kedengeran sama orang. Terus balik lagi, kalau misalkan kalian tuh lagi ngisi acara di tempat yang hening kayak gini, itu kan intonasinya tuh wajib sedengan aja gitu kan. Wajib menyesuaikan sama tempat kalian berada. Kondisinya itu harus dilihat dulu gitu kan. Kalau misalkan kondisinya rame, masa suara kalian tuh kecil gini, gak kedengeran kan gitu. Tapi jangan terlalu banteran sampai gitu kan, nggak bagus juga gitu kan. Jadi intonasinya harus disesuaikan sama kondisi sekitar kita, tergantung kita tuh mengisi acaranya tuh apa. Oke, yang terakhir, ekspresi. Ini mah mungkin kalian di pelajaran SD itu juga udah dijelaskan ekspresi itu apa. Ekspresi itu mimik wajah kita ya. Ekspresi itu kayak wajah kita tuh seperti apa gitu kan. Masa dari tadi contohnya ya, dari tadi kan aku gini, oke teman-teman gitu kan. Dari tadi kan aku full senyum gitu kan. Nah, jadi kalian tuh kalau mengisi acara itu wajib ekspresinya tuh harus ceria ya, harus ceria, semangat gitu kan. Kenapa? Biar audiens itu yang mendengarkan itu juga ikut semangat, ikut ceria gitu. Dari meskipun kalian tuh habis berantem sama teman kalian, itu kan lagi sedih ya. Tapi kalian pas mengisi acara itu wajib menutupi kesedihan kalian itu. Jadi kalian tuh harus ekspresinya tuh harus ceria, biar audiens yang mendengarkan tuh juga jelas, terus kayak ikutan semangat gitu melihat ekspresi kalian tuh yang ceria sekali gitu. Jadi kalau mengisi acara tuh wajib ceria, tapi balik lagi kita sesuaikan sama acaranya apa. Misal kalian tuh lagi reportase berita duka gitu kan, terus kita tuh ceria yang kayak, jadi teman-teman kita lagi ada di rumah duka gitu kan, itu kan kurang banget ya. Jadi harus disesuaikan sama ekspresinya, itu harus disesuaikan sama tempat kalian berada, kalian tuh lagi mendatangi acara apa gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini kan emang harus ceria, biar yang mendengarkan materinya juga paham gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh lagi ada di tempat yang sedih-sedih gitu kan, itu wajahnya ya disesuaikan aja gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita tuh balik ke sesi tanya jawab dan timbal balik yang ada di dalam 3 unsur podcast. Di sini tuh aku bakalan contohin sama partner podcastku teman-teman. Langsung aja kita panggil Kak Shiril. Oke, boleh tepuk tangan dong. Oke Ril, aku mau tanya-tanya ya ke kamu. Oke, ini seputar Mugaru ya. Menurutmu ya, fasilitas yang ada di Mugaru itu gimana sih? Oke, menurutku fasilitas yang di Mugaru itu yang jelas ada banyak banget dan lengkap banget ya Karya. Karena kan fasilitas di Mugaru itu diadakan atau disediakan untuk mendukung murid-muridnya belajar. Mulai dari ruang kelas. Ruang kelasnya itu sudah disediakan 2 AC dan kursinya itu sudah empuk Kar. Jadi buat kita yang sekolahnya sampai sore gitu, itu kita kayak anti encok-encok gitu ya. Terus mejanya itu nggak bisa dicoret. Jadi meja di Mugaru itu bersih. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin mejanya itu kayak ada tulisan-tulisan gak jelas gitu kan. Kalau di Mugaru gak ada. Terus untuk yang mendukung pembelajaran lainnya selain kelas, itu ada lab. Jadi ada lab IPA, lab komputer, dan lain-lain gitu kan ya. Terus ada kantin. Nah, kantin ini sepertinya spot semua anak itu favoritnya itu kantin. Karena apa? Karena kan anak-anak pasti suka waktu istirahat. Waktu istirahat dari pembelajaran bisa jajan, dan harga jajan di kantinnya Mugaru itu murah-murah. Dan kalau aku ya Karya, aku spot favoritku jelas kantin dong kan. Nah, jajan favoritku itu ada risol Kar. Nah, kalau kamu Kar, jajan favoritmu di kantin tuh apa Kar?
Oke. Kalau misalkan jajanan favoritku di kantin tuh sebenarnya ada banyak banget karena aku tuh cinta banget sama makanan-makanan di kantin, khususnya kantinnya Tante Eka ya teman-teman ya. Jadi aku sangat cinta karena makanannya tuh enak-enak banget ya. Tapi aku tuh ada satu menu favorit, yaitu dimsum mentai Tante Eka. Itu tuh rasanya enak, dagingnya itu berlimpah, terus mentainya tuh juga enak banget gitu kan. Nah, terus favoritku yang kedua itu tuh ada dorayaki. Tahu gak dorayaki? Tahu dong. Nah, dorayaki itu juga yang jual Tante Eka. Dalamnya tuh kayak ada coklatnya gitu kan. Jadi tuh manis banget. Terus kan kalau misalkan kita tuh lagi habis makan siang gitu kan, itu kan kita pasti dibawain mama tuh makanan gurih. Jadi kita tuh beli dorayaki biar ada hidangan penutup gitu ya, ada dessertnya. Oke. Terus Ril, kamu tuh suka ekskul apa aja sih? Kamu tuh mengikuti ekskul apa aja? Dari sekian banyaknya ekskul yang ada di Mugaru, aku itu ikut 2 ekskul kan. Yang pertama aku ikut presenter, yang kedua aku ikut paskib. Jadi kenapa aku ikut presenter? Karena disuruh mama. Aku udah cerita ini berjuta-juta kali, tapi nggak bosen aku ulang ya. Jadi aku disuruh mama masuk presenter, tapi ternyata aku di presenter nih bagus, jadi aku lanjutin aja. Terus kalau ekskul paskib itu kemauanku sendiri, karena dulu waktu SD itu aku ikut paskib, dan paskibku itu juga kayak ya oke lah, bukan yang bagus tapi oke, dan aku mau ngembangin juga. Jadi akhirnya aku ikut ekskul paskib. Kalau kamu ikut ekskul apa aja? Yang pertama aku tuh pastinya ikut ekskul presenter Mugaru yang paling aku cintai dan aku sayangi. Karena di ekskul presenter ini tuh aku bener-bener jauh lebih berkembang banget ya. Kan aku cerewet, jadi harus terarah gitu kan cerewetannya. Nah selanjutnya tuh aku ikut ekskul tari, karena aku ini dari SD juga suka menari gitu kan. Aku juga suka yang tampil-tampil gitu, tapi aku pengen tampil di luar presenter. Apa ya gitu kan, yang pakai kostum-kostum gitu, tari gitu. Jadi jawabannya tari, dan aku ikut ekskul tari gitu. Nah, oke teman-teman, itu tuh contoh dari sesi tanya jawab ya. Itu kan barusan Kak Syiril tuh menanyakan balik kan ke aku, kayak kalau menurutmu Kar gimana? Kalau jajanan yang enak menurutmu itu gimana Kar? Nah, itu kan pasti Kak Syiril itu menanyakan balik kan ke aku kan, melempar pertanyaan balik. Jadi itu kalian tuh juga wajib ada yang namanya timbal balik ke sesama teman, biar pertanyaan itu nggak habis dan ada improve-nya juga. Nah, terus tadi kan jawabnya Kak Syiril sama aku kan juga panjang dan mendetail gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan aku yang tadi? Mungkin ada yang kurang jelas atau kalian tuh masih penasaran gitu, boleh acungin tangan. Oke, nggak ada ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke sesi prakteknya ya teman-teman. Oke, dimulai dari yang kelas 9 dulu, kakak-kakak kelas 9 biar bisa nyontoin adiknya. Oke, Kak Zaira dan Kak Talita, beri tepuk tangannya dong. Ini mic-nya cuma one. Cek. Jadi diganti-gantian nih Pak. Timer nih. Berapa menit Pak? Maksimal 5. Nanti kalau itu kita ya. Oke, semoga kita bisa 5 menit pas ya. Oh ya, oke. Ini Siapa nih? Siapa semuka aku? Aku yang nutup. Ayo. gimana? Sudah, Kak? Dia maju banget deh. Guys, aku hari ini pakai outfit merah putih, tahu? Kalian kok nggak kayak wah gitu sih? Wah. Iya Pak, saya kan sudah pakai outfit merah putih gitu. Oh, aku udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Halo guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Dan aku Talita, presenter Mugaru yang paling manis juga. Oke. Dalam acara ngobrol asyik. Oke.
Oke, akhirnya ya Kak Zaya kita bertemu lagi setelah gak tahu berapa lama gitu ya. Dan kita bertemunya di hari Sabtu saat kita ekskul. Nah kali ini kita mau ngapain Kak Zai? Oke, jadi Kak, hari ini kita itu mau ngobrol tentang Mugaru atau SMP Muhammadiyah 3 Waru ya kan, sekolah tercinta kita yang paling kita sayangi dan kita love banget. Iya, betul. Jadi sekarang kita mau membahas tentang Mugaru. Nah, Tal, sebelumnya ya, aku tuh penasaran banget nih. Kenapa kok kamu dulu itu pilih sekolah di Mugaru? Oke, yang pertama itu karena tentunya pilihan orang tua ya. Karena kan orang tua tuh kalau selalu mengarahkan anaknya gitu ya. Jadi orang tua aku tentunya mengarahkan aku untuk ke sekolah yang terbaik yaitu Mugaru. Terus habis itu yang kedua aku lihat emang Mugaru tuh kayak berprestasi banget karena pialanya tuh benar-benar yang banyak banget gitu kan. Nah, karena aku tuh pengen banget berpartisipasi gitu ya dalam memberi kayak biar piala aku kepajang gitu ya. Tapi sayangnya belum ada gitu kan, aku belum menang apapun. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aku pilih Mugaru. Kalau Kak Zaira sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri ya, Tal, sebenarnya aku tuh masuk Mugaru ya karena disuruh bunda gitu. Karena bunda tuh bilang, "Kak, kamu sekolah di sini aja ya, ini kayaknya sekolahnya bagus deh. Terus ada ekskul presenternya gitu." Jadi alasan terbesar ya sebenarnya aku masuk Mugaru itu, yang pertama itu karena ada ekskul presenternya. Karena dulu itu kan ya aku tuh cerewet banget ya, karena bener-bener kayak iya kan, setuju kan? Aku tuh cerewet banget dulu itu. Habis gitu, terus di sini kan ada ekskul presenternya. Jadi kayak sekalian lah ada tempat untuk aku cerewet tapi bermanfaat, berguna gitu. Maka dari itu aku pilih di SMP Mugaru gitu, Tal. Oke, terus habis itu aku mau tanya nih ke Kak Zaira. Kak Zaira kan tadi udah menjelaskan kenapa kok pilih SMP Mugaru. Nah sekarang aku akan tanya, Kak Zaira tahu Mugaru tuh dari mana? Tahu dari bunda kah atau guru les? Oh gitu. Nah ini sepertinya ya untuk pilihan jawabannya sudah tahu ya Kak ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan aku sudah menceritakan ini berkali-kali. Tapi mungkin teman-teman kita yang kelas 7 ini belum tahu gitu. Jadi sebenarnya guys, aku tuh tahu Mugaru tuh yang pertama kali itu tahu dari guru lesku. Jadi guru lesku tuh bilang, "Zai, kamu nggak mau masuk Muhammadiyah 3 Waru ta? Ini loh ada ekskul presenternya." Dan lagi-lagi tuh karena ekskul presenter ya. Iya bener, kalau Zahira tuh cerewet gitu, makanya tuh kayak udah Zai kamu masuk sini aja bagus gitu. Lah ternyata bundaku tuh juga bilang, "Kak, kamu masuk Mugaru aja ya, Mugaru tuh bagus." Terus aku tuh hari Sabtu setelah pulang sekolah, waktu itu masih ingat banget, aku tuh langsung ke Mugaru sama bundaku buat lihat-lihat. Dan kalau Mugaru kan hari Sabtu itu kan ekstra. Iya betul. Nah itu aku tuh lihat-lihat ke Mugaru, habis itu langsung ke TU, terus langsung tanya-tanya ini berapa, ini gimana gitu. Dan akhirnya daftar deh di Mugaru gitu. Jadi aku tahu Mugaru tuh dari guru les sama bunda gitu. Kalau kamu sendiri tahu Mugaru tuh dari mana? Oke, kalau aku dulu kan dari SD Muhammadiyah 1 Waru gitu ya. Nah, SD Muhammadiyah 1 Waru ini emang terkenalnya langsung ke Mugaru gitu kan. Jadi emang dari kakak kelasku dulu itu ada yang udah ke Mugaru. Terus habis itu dari konten-kontennya juga, karena mamaku kan juga di sini gitu ya. Jadi mamaku kayak sering lihat konten-konten. Terus habis itu tahu dari mana ya? Kayaknya itu aja sih tauku, karena emang cuma tahu dari kakak kelas sama kontennya Mugaru. Karena kontennya Mugaru ini kan sangat kreatif ya Kak ya. Kadang ada iklan, kadang ada apel pagi, kadang ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Pokoknya semua kegiatan yang ada di Mugaru itu kan di vlog gitu ya, direkam pakai kamera terus diupload di Mugaru TV seperti itu. Oke, sekarang aku mau tanya nih. Kayaknya Kak Zaira deh yang nanya aku, karena kan tadi aku udah. Oh nggak apa-apa. Oke. Nah jadi aku mau tanya ke Kak Zaira, spot favoritnya Kak Zaira di Mugaru tuh apa? Wow, ternyata udah selesai. Oh cepet banget ya. Iya, gak kerasa. Emang kadang tuh kalau ngomong tuh gak kerasa ya teman-teman ya. Apalagi kalau ada timbal baliknya, terus jawabnya panjang itu pasti gak kerasa. Tapi kalau teman-teman itu jawabnya kayak cuma spot favorit di Mugaru kantin gitu doang, pasti
cepet gitu. Oke. Nah, karena karena waktunya udah selesai, akhirnya podcastnya kita tutup ya. Akhirnya aku Talita, si manis presenter Mugaru, dan aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, kok gak ada tepuk tangan sih teman-teman? Siapa? Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, namaku Danis ya. Dan di sini kita berdua salah satu murid baru di Mugaru. Jadi ya, kalau untuk membahas Mugaru mungkin agak kurang lengkap ya, karena kita kan belum tahu lengkap tentang Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, perkenalkan namaku Aga. Ya, seperti yang Danis bilang, aku itu ya murid baru juga, jadi kurang tahu seluk-beluk Mugaru, terus fasilitasnya ada apa aja. Mungkin masih kurang kalau dibanding dengan murid-murid yang udah agak lama di sini. Jadi gitu. Oke Danis, menurut pengalamanmu di Mugaru ini selama 1 bulan lah, 1 bulanan itu Mugaru itu kayak apa? Oke, jadi selama saya 1 bulan di Mugaru ini tuh saya merasa Mugaru ini cocok untuk murid-murid ya, karena 1 bulan waktu yang singkat dan saya sudah merasa sangat serg, dan adaptasi saya di Mugaru ini bisa dibilang sangat cepat ya, karena guru-guru Mugaru dan teman-teman Mugaru sini sangat baik-baik dan bagus-bagus sekali. Oh iya, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya kurang jelas karena saya barusan memakai behel ya. Oke, kita kan sekarang membahas tentang Mugaru is the best. Mugaru is the best itu diambil dari kata bahasa Inggris ya. Oke, kok bisa Mugaru itu cocok dipanggil untuk Mugaru is the best? Gimana menurutmu? Mungkin Mugaru dapat julukan Mugaru is the best itu karena emang fasilitas sama kayak guru-guru di sini itu emang bagus banget. Kayak di sini itu banyak banget kayak ekstranya itu beragam banget, terus yang bisa dipakai untuk mengasah skill dan keterampilan. Apalagi kalau kayak fasilitasnya, apalagi kelasnya sudah ada kayak AC, terus kursi yang nyaman, terus guru-gurunya penjelasannya itu kebanyakan juga seru, terus gurunya juga baik gitu ya. Makanya Mugaru itu kayak salah satu sekolah terbaik yang pernah saya survei atau tempati di sini. Oke, benar sekali. Jadi Mugaru ini emang cocok untuk dipanggil dengan Mugaru is the best karena dari fasilitasnya, ekskulnya, kelas-kelasnya itu sangat bagus sekali. Nah, fasilitas Mugaru ini kan ada banyak banget ya. Salah satunya ada lab, kantin, dan kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya itu pun dibagi menjadi 2. Ada kelas MICO dan kelas reguler. Nah, fasilitas Mugaru yang agak paling sukain itu apa sih? Oke, fasilitas yang paling kusuka itu ya kalau nggak lab IPA itu lab komputer. Karena apa? Soalnya ya karena emang dari dulu emang suka ngeliatin organ-organ atau kalau nggak eksperimen di kayak mikroskop, terus mendalami kayak sel-sel. Itu dari dulu emang aku suka banget buat belajar tentang itu. Terus komputer karena emang ayahku itu programmer, jadi aku dari dulu juga sering berkutat terus kalau nggak main sama komputer, jadi kayak udah jadi rumah lah kalau sama komputer itu. Nah kalau kamu Danis, fasilitas yang paling kamu suka apa? Nah kalau aku tuh fasilitas yang aku sukain tuh ya tentu saja kantin.
Karena kantin Mugaru ini beda ya dari kantin-kantin lainnya. Udah lengkap, murah-murah, terus makannya mungkin bisa dibilang enak-enak, tapi ya lumayan agak sehat. Terus fasilitas kedua yang aku sukain itu bukan fasilitas sih, tapi seperti tempat depan kelasku. Karena depan kelasku ini bisa dibilang kosong, jadi enak untuk buat nongkrong sama teman-teman, ngobrol-ngobrol gitu, terus kadang main-main gitu ya. Nah, untuk eskul di Mugaru ini ada banyak sekali. Jadi saya pertama kali masuk Mugaru terus tahu tentang eskul Mugaru ini sangat banyak. Dan yang salah satu terbaiknya itu adalah presenter. Nah, kalau aku ini ikut ekstra presenter sama DKP, 2 aja. Nah, kalau kamu agak eskul yang kamu ikutin itu apa aja dan yang paling berkesan di kamu itu apa? Kalau aku ya, ikut ekskul presenter sama sinematografi. Ya, of course yang paling berkesan ya presenter karena emang udah lama nggak. Wis. Oke, kayaknya waktunya udah nggak cukup, jadi mari kita tutup bersama kami presenter Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi sama Kaila. Jadi Melodi sama Kaila di Melodi sama siapa? Ya udah Melodi sama siapa? Kaila. Hah? Ya udah. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi bersama aku Melody dan aku Kaila dalam acara Ngobras. Oke nih Mel, aku nggak sabar banget buat mulai ya Mel ya. Oke, aku mau nanya nih Mel, kamu tahu Mugaru dari mana sih Mel? Aku tuh tahu Mugaru dari mama aku nih Kai. Terus aku juga tahu Mugaru tuh dari promosi ke SD aku. Dulu yang promosi ke SD aku tuh ada Kak Zaira sama Kak Cintara. Terus aku juga tertarik masuk Mugaru Kai. Terus kamu tahu Mugaru dari mana nih Kai? Oke, aku tahu Mugaru tuh dari promosi ke sekolah aku juga ya Mel ya. Yang promosi tuh Kak Karina sama Kak Shiril. Itu tuh bener-bener bagus banget ya pas promosi ya. Jadinya aku tertarik banget. Oke, aku mau nanya nih Mel. Kan fasilitasnya Mugaru tuh lengkap banget ya. Fasilitas Mugaru yang favorit kamu tuh apa sih Mel? Pastinya kantin dong Kai, karena kantin tuh yang pertama tempat kita buat kenyang. Terus yang kedua, kantinnya Mugaru tuh jajan-jajannya banyak banget. Yang ketiga, kantinnya Mugaru tuh luas, bersih banget, dan pastinya nyaman Kai, karena di Mugaru tuh udah disediain meja dan kursinya biar kita bisa makan di situ. Terus apa nih Kai, fasilitas yang kamu suka di Mugaru? Kalau aku tuh pastinya kelas ya Mel ya, karena kelas itu mendukung kita buat belajar. Ditambah kursinya itu empuk banget ya Mel ya, buat full day. Terus mejanya juga mendukung buat kita belajar. Ditambah kelasnya itu dingin banget. Kadang ada 1 kipas loh Mel ya. Oke nih Mel, ekskul favorit kamu tuh apa nih Mel ya? Ekskul favorit aku tuh ada presenter sama sinematografi. Karena presenter tuh mengajarin aku buat public speaking, radio announcer, news anchor, modeling, youtuber, podcaster, bintang iklan. Dan kalau aku ikut sinema tuh karena aku pengen bikin film dan juga pengen terkenal di Mugaru. Kalau kamu apa nih Kai? Kalau aku tuh presenter sama panahan ya Mel ya. Kalau presenter aku tuh pengen bisa public speaking ya Mel ya, biar bagus public speaking aku. Terus aku juga ada panahan ya, biar badan aku tuh tegak, terus aku fokus ya Mel ya. Oke nih Mel, kan kita udah bahas ekskul sama fasilitas. Kita lanjut aja ke 2 program kelasnya. Kalau aku mau nanya nih, Quranic class itu apa ya Mel ya?
Jadi Qur'ani kelas itu kelas khusus pengembangan tahfidz dan tahsin. Jadi Kai, kalau kalian punya hafalan banyak itu bisa banget masuk ke Qur'ani kelas. Karena Qur'ani kelas itu juga tempat yang kita tuh bisa belajar Al-Quran lebih banyak lagi Kai. Terus Mugar tuh juga bekerjasama dengan Wafa Indonesia dan berirama Hijaz. Dan aku juga kepo nih Kai, MICO kelas tuh apa sih Kai? Oke, MICO Class itu Muhammadiyah International Class Orientation. Nah, program ini tuh bekerja sama dengan ACT, American College Test, yang berpusat di Iowa, Amerika Serikat. Oke, ini tuh punya 2 program, Mel. Ada Summer Camp sama English Camp. Kalau Summer Camp itu kita diajak ke luar negeri, Mel. Tapi ini nggak wajib ya, Mel ya. Kalau English Camp kita diajak keluar daerah. Tapi ini wajib dan untuk pengembangan bahasa Inggris. Oke, Mel, aku mau nanya, apa bedanya Mugaru sama sekolah-sekolah yang lain ya Mel ya? Oke, bedanya Mugaru sama sekolah-sekolah lain tuh beda banget Kai. Karena di sekolah lain tuh hari Senin pasti kan upacara nih ya. Kalau di Mugaru tuh setiap harinya apel pagi Kai. Jadi kita tuh duduk di halaman sekolah dan kita mendengarkan materi-materi berbeda setiap harinya. Kalau aku tuh di Mugaru tuh harus wajib banget sholat duha ya, untuk mengingat Allah ya Mel ya, biar kita tuh dapat pahala banyak. Oke Mel, kayaknya waktu kita udah habis nggak sih? Atau gimana nih? Udah habis. Oke, jadi kita harus segera mengakhiri ya Mel ya. Oke, dan akhirnya aku Melody dan aku Kaila makasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan aku Putri Dan aku Naira. Jadi kali ini kita akan ngobrol asik. Oh iya Kak, di sini kamu masuk Mugaru karena apa sih Kak? Jadi aku masuk Mugaru tuh karena ikut-ikut sama kakakku. Nah, kakakku tuh dulu alumni sini. Terus aku kayak lihat SMP Mugaru tuh sekolahnya tuh bagus banget, terus seru-seru banget. Kayaknya ekskulnya banyak banget. Nah, kalau kamu karena apa sih? Aku ikut Mugaru itu karena ngikut-ngikut temen aku. Jadi temen aku itu punya temen namanya Prasna. Dia itu masuk Mugaru. Aku juga ikut-ikutan dari dia. Jadi di Mugaru tuh memiliki 2 program kelas. Nah, apa sih program? Yang pertama ada program MICO. Apa sih program MICO itu? MICO adalah program Muhammadiyah International Class Orientation. Program ini bekerja sama dengan ACT, American College Test, yang berpusat di Iowa, Amerika Serikat. Nah, kalau Quranic Class itu apa sih Kak? Nah, jadi Quranic Class adalah kelas khusus pengembangan tahsin dan tahfidz. Kurikulum Al-Quran bekerja sama dengan Wafa Indonesia dengan irama Hijaz. Jadi buat kalian yang banyak banget hafalannya bisa masuk di Quranic Class. Fasilitas yang paling kamu suka apa sih Kak? Jadi fasilitas yang paling aku suka di SMP Muhammadiyah 3 Baru itu ada kantin. Nah, kantinnya tuh jajannya tuh menarik-menarik, terus enak-enak sekali. Kalau aku juga sama, kantin. Soalnya di kantin itu makanannya udah enak-enak, murah-murah, harganya terjangkau.
Nah, setelah itu di SMP Mugaru tuh banyak sekali ekskulnya. Nah, ekskul di SMP Mugaru yang paling aku suka itu ada presenter. Presenter tuh seru banget, asik. Kalau kamu apa sih ekskul yang kamu suka? Aku juga sama presenter. Soalnya aku tuh kalau ngeliat kakak-kakak yang presenter itu public speakingnya itu lancar banget, terus di depan itu pede. Jadi aku pengen ikut presenter. Nah, alamat SMP Mugaru tuh sangat strategis banget, yaitu ada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kurek Sariwaru, Sidoarjo. Oke, segitu dulu ngobrol bareng kita. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kali ini kita mau ngobras, yaitu ngobrol asik, dan aku Intan. Dan aku Katalea. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang Mugaru nih, Kak. Oke. Jadi kita mau ngomongin tentang Mugaru is the best. Jadi di Mugaru itu ada apa aja sih, Kak, di Mugaru? Di Mugaru itu ada 2 program pilihan kelas. Yang pertama ada MSO Class dan ada Quranic Class. Nah, Tan, aku mau tanya nih, MSO Class itu apa sih? Nah, kalau MICO Class itu, setahu aku aja ya, Kak, MICO Class itu Muhammadiyah Class Orientation, atau bisa kalian kalau misalnya boleh nggak sih? MICO Class itu Muhammadiyah Class Orientation, atau kalian yang bisa berbasis dengan bahasa Inggris, jadi kalian bisa masuk dengan MICO Class itu. Nah, jadi kan ada Quranic Class ya, Kak. Quranic Class itu apa sih, Kak? Jadi Quranic Class ini adalah kelas khusus pengembangan tahfidz dan tahsin yang bekerja sama dengan WAF Indonesia yang berirama Hijaz. Nah, aku mau tanya nih, kamu ikut ekstra apa aja sih di Mugaru? Nah, di Mugaru aku tuh ikut 3 ekstra nih. Wah, banyak banget ya. Nah, terutama aku ikut presenter, terus ikut paskib, sama ikut volley. Karena di presenter aku pengen mengembangkan public speaking, terus bisa ngomong lancar, nggak malu, gitu. Kalau kamu ikut ekstra apa aja? Jadi aku itu ikut 2 ekstra. Yang pertama aku ikut ekstra presenter dan yang kedua aku ikut ekstra tari. Nah, kenapa aku milih ekstra presenter? Karena aku itu pengen pede ngobrol di depan orang banyak dan kayak biar lancar gitu public speakingnya. Terus kalau tari itu karena dari SD itu aku emang udah suka banget sih nari dan ya udah pengalaman lah nari. Nah, kamu tahu nggak fasilitas favorit kamu itu apa di Mugaru? Nah, fasilitas yang di Mugaru yang favorit aku itu, aku suka di perpustakaan sama di kantin pastinya. Soalnya di perpustakaan itu kan dingin ya, terus enak juga, bisa baca buku sambil kadang nungguin apa namanya tuh setelah sholat, jadi kita bisa langsung sholat gitu. Kalau di kantin kan enak, bisa sekalian makan jajan dan lain-lainnya, ya kan? Nah, kalau kamu tuh apa spot suka yang di Mugaru? Aku itu kantin. Kenapa? Soalnya di kantin itu aku tuh bisa ngobrol bareng teman-teman aku, makan jajan bareng, terus banyak lah. Kamu paling
Udah habis. Masih kalau selesai. Udah aja nggak sih? Nah, udah selesai nggak sih? Udah aja nggak sih? Yaudah, akhirnya aku Intan Dan aku Kak Lea mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nggak masuk. Dia Rio sama Caca. Nianya ada nggak Nia? Nggak ada. Itu kasihin kaki. Loh, kamu kenapa nggak lewat situ sih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaro lovers, jumpa lagi sama aku Vio. Aku Caca dalam acara Ngobrol Asyik. Oke, sebelumnya nih ya, kamu tuh tahu Mugaro itu dari mana sih, Ca? Oke, aku tuh tahu Mugaro tuh yang pertama tuh dari kakak kelas aku yang sekolah di sini. Nah, mereka itu kayak pengenin aku buat sekolah di Mugaro gitu. Terus aku itu kayak nyari tahu tentang Mugaro. Terus aku sama mamaku itu datang ke Mugaro, lihat-lihat Mugaro. Ternyata tuh bagus banget gitu. Terus akhirnya aku daftar di Mugaro. Nah, kalau kamu itu tahu Mugaro tuh dari mana? Oke, kalau aku tahu Mugaro tuh dari kakak kelas yang promosi di sekolah aku sama kakak kelas yang nunjukin aku kalau Mugaro ini bagus. Terus bundaku tuh juga bilang, kamu sekolah di Mugaro aja, Mugaro tuh bagus. Nah, terus aku ke Mugaro buat kayak lihat-lihat nih. Ternyata wah bagus juga ya Mugaro. Akhirnya ya aku masuk ke Mugaro. Nah, Cam, menurutmu Mugaro itu fasilitasnya gimana sih? Oke, fasilitas di Mugaro tuh bener-bener banyak banget ya. Terus fasilitasnya juga bagus-bagus banget gitu. Nah, yang pertama tuh ada ruang kelasnya Mugaro nih. Nah, ruang kelas Mugaro tuh yang pertama tuh kayak ada 2 AC gitu. Terus kursinya juga empuk banget ya. Kemudian tuh mejanya itu nggak ada coretan sama sekali ya. Mungkin di sekolah lain tuh kayak ada coretan-coretan nggak jelas. Terus ada stipo-stiponya gitu. Nah, menurut kamu tuh fasilitas di Mugaro yang paling kamu suka itu di mana sih? Sebenarnya kalau fasilitas yang paling aku suka itu kantin sih pastinya. Soalnya di kantin tuh jajannya tuh murah-murah, terus bisa dibilang enak-enak semua. Apa lagi ya? Terus ini, nah kan di Mugaro kan ada 2 pilihan program kelas nih. Ada MICO sama Quranik. Nah, MICO kelas itu apa sih, Ca? Nah, kelas MICO itu Muhammadiyah International Class Orientation. Nah, di MICO itu kita itu buat ngembangin bahasa Inggrisnya lagi gitu. Jadi yang suka bahasa Inggris itu bisa masuk ke MICO. Nah, untuk Quranic Class itu apa sih, Vio? Oke, jadi Quranic Class itu kelas khusus pengembangan tahsin dan tahfidz yang mana udah bekerja sama dengan Wafa Indonesia dengan Irama Hijaz. Jadi keren banget ya. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang ekskul di Mugaro nih. Kamu ikut ekskul apa aja sih? Terus kenapa kamu milih ekskul itu? Oke, yang pertama tuh aku tuh masuk ekskul presenter nih. Nah, kenapa sih aku masuk ikut ekskul presenter? Soalnya tuh yang pertama tuh disuruh mama sih sebenarnya. Biar aku tuh bisa public speaking, terus juga kalau misalnya ngomong di depan banyak orang itu gak grogi gitu, terus gak malu-malu gitu. Nah, ekskul yang kedua itu aku itu ikut tari ya. Kenapa aku ikut tari? Soalnya aku tuh dari SD dan juga di rumah tuh aku suka banget menari gitu. Jadi waktu aku lihat waktu ada ekskul tari, aku tuh tertarik banget buat ikut tari. Nah, kamu tuh ikut ekskul apa aja sih? Kalau aku kan
Kalau aku sih sama kayak kamu ya, Ca. Aku ikut presenter sama ikut tari. Nah, kalau presenter ini aku dari awal masuk Mugaru tuh udah ngincer banget presenternya, karena aku lihat channelnya Mugaru itu bagus banget kan presenternya. Terus aku juga pengen jadi lebih pede di depan banyak orang. Terus aku juga pengen belajar lebih banyak tentang public speaking. Nah, yang kedua kan aku ikut tari. Aku ikut tari tuh gara-gara tertarik waktu lihat demo ekskulnya, bagus banget kan. Nah terus aku di rumah itu juga suka banget nari. Oke, waktunya. Oke, karena kita terbatas oleh waktu ya. Akhirnya aku Vio dan aku Caca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya. Nabila Alesya. Oke, selanjutnya selanjutnya Nazifa, Kak Nazifa sama Meli. Oh, yang nggak ada pasangannya siapa? Nggak ada ya. Nazifa, ya udah. Kata-kata yang mau ngambil lagi. Mau kata ya? Kalian aja. Kata-kata itu. Oke, Kak Nazifa sama Kak Talita. Ya, itu nggak. Aku nilainya 2 kali berarti ya. Iya ya. Iya mau. Kamu aja. Loh, kan kamu yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Nazifa, presenter Mugaru bersama. Dan aku Talita, presenter Mugaru dalam acara Ngobrol Asik. Oke, halo Nazifa. Oke, Nazifa ini sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Waru kan ya. Nah, Ziva tahu Mugaru dari mana? Taunya itu dari orang tua ya. Orang tuaku itu selalu sebelum masuk ke jenjang selanjutnya biasanya nyari-nyari ke sekolah yang lebih baik menurut orang tuaku. Jadi kamu tanya ke aku. Kalau kamu tahu dari SMP Mugaru itu dari mana? Oke, aku tahu SMP Muhammadiyah 3 Waru atau Mugaru itu tentunya dari orang tuaku, karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi orang tuaku menyarankan aku untuk masuk di SMP Mugaru. Terus habis itu emang banyak kakak kelasku yang udah masuk di Mugaru, dan review dari mereka sendiri tuh bagus-bagus semua gitu. Oke, Ziva kan tadi tahu Mugaru kan dari orang tua ya. Terus alasanmu mengiyakan kemauan orang tua untuk masuk SMP Mugaru itu apa? Awalnya itu aku ngikut ya. Terus pas aku datang ke sekolah ini, pas lihat keliling-keliling itu kan menurutku siswanya itu baik, fasilitasnya juga sangat lengkap. Menurutmu fasilitas yang paling kamu suka itu di mana? Fasilitas yang paling kamu suka? Oke, mungkin ini spot favorit gitu ya, bukan fasilitas ya. Jadi spot favoritku itu tentunya di kantin dan lab komputer. Kalau lab komputer itu alasan yang pertama itu karena adem, terus habis itu pakai komputer pembelajarannya. Terus habis itu kalau kantin ya tentunya banyak makanan, karena aku tuh sejujurnya suka jajan ya, suka makan. Jadi makanya spot favoritku itu di kantin. Kalau Ziva sendiri spot favoritnya tuh di mana? Tentu saja di kantin ya, karena pas aku lihat kantin pertama kali tempatnya itu sangat luas, apalagi pas istirahat pasti ramai banget itu. Nah,
Juga makanan di sana di kantin itu pasti tentu saja enak-enak dan pasti murah-murah. Yang paling kamu suka di makanan kantin itu yang apa? Oke, jadi yang paling aku suka ya makanan yang ada di kantin itu tentunya ada mie goreng, mie indomie gitu. Terus habis itu ada dimsum mentai, ada dimsum goreng, terus habis itu ada es krim. Nah itu semua aku suka. Mungkin teman-teman ya ada niatan buat beliin aku, beliin aja dimsum mentai atau enggak dimsum keju atau enggak es krim. Kalau Ziva sendiri nih, apa makanan yang paling favorit yang ada di kantin? Yang paling aku favorit itu risol, karena lumer di mulut itu enak banget. Eskul yang kamu ikuti sekarang itu eskul apa aja? Oke, ekskul yang aku ikutin itu cuma ada dua deh, ada presenter sama jurnalis. Nah, alasanku milih presenter itu yang pertama meneruskan dari kelas 7 kemarin. Jadi aku kelas 7, 8, 9 itu ikut ekstra presenter dan memang aku merasa aku masuk ekstra presenter itu lebih berkembang dari sebelumnya. Dan emang orang tua aku tuh selalu mendukung apa yang aku tuju. Jadi orang tua aku tuh selalu membebaskan aku mau pilih ekstra apa aja. Yang penting aku itu izin, terus habis itu ada perkembangan, terus habis itu ya pokoknya kayak gitu. Intinya orang tua aku tuh selalu mendukung apa yang akan aku pilih. Terus habis itu ekstra jurnalis. Jurnalis ini itu disarankan orang tua karena presenter dan jurnalis ini kan memang saling berhubungan. Jadi orang tua aku menyarankan kalau ikut ekstra presenter itu juga harus ikut jurnalis. Oke, karena keterbatasan waktu nih ya, akhirnya aku Talita, si manis presenter Mugaru, dan aku Nazifa, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bentar aku mau wawancara Kak Namira. Halo Kak. Loh, mati guys. Halo. Oke, Kak Namira, gimana nih perasaannya setelah sekian lama kembali ke Mugaru lagi? Ya alhamdulillah senang karena ya kebetulan lagi free juga akhirnya bisa datang ke sini. Oke, berarti kemarin tuh cuma gimmick aja yang di grup itu bilangnya nggak bisa gitu ya. Ternyata tiba-tiba udah ada di Mugar. Oke, hai, ini Kak Namira, say hai dulu dong ke kamera. Hai. Oke, kayaknya udah ya Kak Namira ya. Saatnya kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kaiza dan aku Zivana akan menemani kalian di ngobrol asyik pagi ini. Nah, jadi alasan kamu ikut Mugaru itu apa sih? Alasan kamu masuk Mugaru itu apa sih? Karena ikut kakakku aja sih. Kalau kamu masuk Mugaru karena apa? Karena dapat rekomendasi dari temennya mamaku, karena anaknya itu alumni sini juga. Jadinya aku tertarik buat ikut di sini juga dari teman-teman aku. Nah di sini kan fasilitasnya kan banyak. Fasilitas favorit kamu itu apa sih, Ziv? Kayaknya kantin sih, soalnya kan jajanannya banyak, murah-murah juga sama enak-enak. Terus kalau kamu sendiri? Aku ada 3, perpus, masjid, sama kantin juga. Aku suka di perpus tuh karena ada banyak novel, jadi aku bisa baca-baca. Kalau di masjid karena bisa ngumpul sama teman-teman aku gitu. Nah di sini kan ekskulnya ada banyak. Ekskul yang paling kamu sukain tuh apa sih, Ziv?
Kayaknya nari sama presenter, soalnya aku ikut ekstra nari sama presenter. Kalau kamu sendiri? Aku ikut presenter sama volley. Aku itu ikut presenter karena aku mau ngembangin public speaking aku. Dan aku ikut volley karena aku memang mau belajar volley aja. Di baru kan ada 2 kelas nih ya, ada MICO dan Quranik. MICO itu apa sih, Zif? Kalau MICO itu Muhammadiyah International Class Orientation. Itu tuh kayak kelas yang mengembangkan bakat bahasa Inggris kita. Kalau misalnya Quranik itu apa namanya? Itu ya. Quranik itu kelas yang mengembangkan tajwid dan tahsin kita yang bekerja sama dengan Wafa Indonesia dan Irama Hijaz. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, keren. Oke, ini teman-teman barusan udah pada keren-keren banget, keren-keren semuanya podcastnya. Oke, selanjutnya ini ada persembahan terakhir dari Kak Namira, kakak alumni kita. Contoh dari podcast monolog menggunakan bahasa Inggris. Oke, Kak. Thank you. Ada batasan berapa menit nggak ini? Nggak ya? Oke. Hello everyone. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, I'm actually have a bit of sore throat today, and I would like to introduce myself first, since you guys is the 7th grader, right? Kalian semua kelas 7 kan di sini? Oke. So everyone, my name is Namira Arsya Mahendra. People used to call me Namira, or perhaps Kak Nam, Kak Mir, Kak Namira, whatever you like. I used to be one of the ICO student, so 7A, 8A, and then 9A. And now I'm currently studying in Liwels, SMA Negeri 15 Surabaya. And I am the only one amongst the 90 students, I believe, that graduates from Mugaru that got into there. Oh yeah. Ayo dong, semangat dikit gitu loh. Okay. What should I talk about? We'll be talking about Mugaru. My first impression to be here is that this place is way more comforting than to be in high school, actually. Because the difference between public school and the, private school, it is like much more comfortable, okay? Like the student and then the teacher is like such a big difference, I would say. And I do really miss the canteen, and I do miss the teacher and then the student here and the junior in here. I do miss what else? I do miss the activity. I do miss sleeping together with my friends in the back of the class. Yeah, because usually in the back of my class, I will put like a thin piece of carpet like that, and we'll be like sleeping in there, and then we'll do stuff like playing cards or maybe playing chess, stuff like that. And what else? Maybe decorate the class. I do miss that moment, because at that moment, many things happen. We do argue, we do shout, we do play, we do such a thing like that while decorating the class. It's like giving such a vibe for me. What else, yeah? I do miss Presenter Mugaru. I do miss it a lot, because I got into Presenter Mugaru at 8 years, not 8 years, grade 8. I get into Presenter Mugaru when I was like 14, that means grade 8, like I was 9A at that time. I do like it a lot, because at that time I wasn't, my first time getting into Mugaru, I wasn't decided to choose Presenter Mugaru as my extracurricular things.
At first, I choose cinematography, and then I don't like it. It's not my thing. I decided to get into here, and then it's such a big comforting place, and I do appreciate a lot. I give like a big thankful thank you to Pak Nur as my guidance, and here I am. And then I graduate from here, and like it's a big loss for me. Ya, aku kangen banget sama Mugaru. Bener-bener sedih banget begitu udah lulus, karena selama di Mugaru itu banyak banget pengalamannya, mulai dari ketika di presenter, ketika selama menjadi murid di MICO juga, atau mungkin kegiatan lomba yang diadakan MICO juga, itu bener-bener memorable banget. Terus aku juga kangen banget sama Pak Nur, kangen juga sama adik kelas yang ada di presenter juga, kangen promosi, kangen makan soto, kangen makan gado-gado. Pokoknya kalian itu harus semangat guys di sini. Nanti kalau kalian semangat di sini sama Pak Nur diajak keliling-keliling buat promosi kelas, habis itu makan apa? Ya, makan gado-gado. Iya, nasi padang, habis itu makan soto, makan gitu-gitulah guys. Habis itu ntar kalian balik lagi ke sekolah. Terus kalian nggak langsung balik ke kelas. Kalian ngapain? Ngadem di ke studio, ngadem di studio, duduk di situ, ngobrol sama Pak Nur. Kalau nggak gitu ngadem di mana ya biasanya? Di BK, itu enak banget guys. Aku kangen ini guys, ini kayak apa sih bahasanya, homesick banget gitu ya. Kayak kangen banget sama Mugaru, kayak my family, my team boom itu di sini guys. Jadi kalian itu harus happy menjadi bagian dari Mugaru. Nanti kalau udah lulus pasti kangen banget deh. Pokoknya kejadian kocak, nggak jelas itu ya terjadilah di sini. Pokoknya nanti kalian ya Karina dan aku lupa ya, aduh Karina, aku lupa ya, Karina, Zaira, bentar, Cyril, bentar, siapa ya, Astagfirullahaladzim, sebentar, jangan, sebentar, aku tuh inget, aku inget Talita, oh wow, terus, ya Allah, aku lupa, ayo guys kasihin. Masa namanya Nazifa, ya betul nggak? Oh ya betul. Pokoknya di sini kangen banget guys. Aku kangen ngantin ke Tante Eka, kangen disapa sama adik kelas aku yang cantik, gemas, imut. Terus kalian juga ada nggak yang mau join IPM atau udah join IPM ini? IPM tuh udah open recruitment belum ya? Zaman. Siapa yang mau ikut IPM guys? Terima semua ya, terima. Ya terima semuanya pokoknya. Di IPM itu asik banget guys. Please, aku tuh IPM di sini juga sudah 2 tahun jadi IPM. Dari kelas 7 sampai kelas 8. Maaf ya, terbawa suasana, sedih banget aku ini. Jadi kelas 7 itu di IPM juga kegiatannya banyak. Nanti kalian LDKS, kalian bakal ngatur adik-adik, kalian gak boleh marah-marah nanti. Oh ya, proker guys, proker. LPJ guys, LPJ itu adalah laporan penanggung jawaban, ya kan, lupa saya ya. Dulu tuh aku apa ya, dulu kelas 7 itu aku apa guys, perkaderan ya, perkaderan. Terus di belakang kalian tuh juga ada mbak-mbak IPM dulu. Kamu Talita sekarang apa? Masih KWN ya? Iya, Talita itu masih KWN. Kira-kira kalian pengen masuk proker apa sih namanya, bidang apa deh? Udah pernah lihat-lihat gitu? Kamu dulu deh, imut deh bajunya, aku pengen masuk bidang apa deh, atau mungkin pernah lihat-lihat bidangnya gitu. Kalau nggak advokasi, Hipmawati. Ya tuh oke, advokasi Hipmawati, kamu deh. Advokasi. Kenapa kok pada advokasi semua guys? Kalian FOMO advokasi kah? Oh kamu, oh my god. Advokasi itu ngapain dia? Advokasi itu dulu ketua. Advokasi itu perasaan dulu ketuanya Darren ya. Kenapa kok advokasi guys? Kenapa? Why? Ada banyak sekali yang lebih asik. Kalian nggak mau nyalon jadi ketua gitu langsung? Dar. Wow. Sumpah advokasi doang. Serius, kalian FOMO advokasi kenapa? Banyak itu, ada Hipmawati itu prokernya kayaknya asik deh, kayaknya prokernya ya. Perkaderan itu prokernya asik. Dulu aku jadi perkaderan itu ngasih judul podcastnya itu PKI guys. Kaget ya? Enggak kaget lah. Pokoknya dulu tuh
podcast kita tuh namanya PKI, cuman aku lupa kepanjangannya apa. Iya, serius. Iya, dulu tuh podcast kita tuh PKI. Jadi aku, Azam, jadi kita tuh di depan kamera bilang, "Halo semuanya, kembali lagi kepada podcast kami PKI" gitu. Terus habis itu ya udah, terus habis itu kita mikir, kok PKI ya gitu kan ya. Akhirnya diganti, aku lupa diganti apa guys, tapi PKI. Tapi nggak tahu, kayak gak jelas banget guys waktu itu. Akhirnya diganti, change. I forgot. Nggak tahu diganti apa. Kalian nggak mau jadi ketua gitu? Ketuanya menurut kalian gemes nggak? Deva nggak gemes ta guys? Gemes, iu. Deva itu gemes. Kalian nggak ngerasa gemes ta sama ketuanya itu, yang jadi Danton itu? Sumpah nggak gemes kalian? Oh kok gitu ya? Aku adalah dulu, ya Allah, Deva tuh anggota paling gemes, tau nggak sih? Aku tuh kayak sayang banget sama Deva tuh, anakku guys. Sumpah kalian kayak gak ngerasa gemes gitu loh, itu lo gemes banget guys. So cute. Kalau Deva Zaira sih masih cute, Deva dan Bumi ya. Iya, beda level. Jadi di atas itu Deva dulu imutnya, baru Deva. Dan Deva Zaira, ya gitu dah. Gak ada yang mau nyalon jadi ketua guys. Ayo, jadilah ketua. Kenapa? Kita tuh harus pede, over pede, dan kemudian jadi ketua. Enggak ya udah. Terus apalagi nih ya? Kalian ada mau tanya gitu sama aku di Mugaru, kakak ngapain aja? Ada apa? Kelas 9-nya kehidupannya bagaimana gitu? Gak ada yang mau tanya gitu? Oke, Pak tanya. Oh iya Pak. Oke. Sudah ada yang kenal Namira? Sudah? Siapa? Kak Namira. Kak Namira. Wah, tepuk tangan. Ikrom ya. Nah, ini Ikrom. Tapi Ikrom Mugaru ini kayaknya. Iya, Jadi Ikrom sudah ke Mugaru gitu ya. Oke, jadi ini pada perkenalkan, ini sekaligus perkenalan ya. Ini Namira ini dulu bintang iklannya yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Satu-satunya itu adalah Namira itu. Pokoknya dulu itu sering menghiasi Mugaru TV. Betul ya, Maria? Gimana Mir, perasaanmu pada waktu kamu dipanggil pas pelajaran kan, dipanggil itu kan? Gimana perasaanmu, gimana? Sebenarnya itu gimana? Ini jujur-jujuran aja ya. Gak usah takut sama Pak Nur karena sudah nggak ada kaitannya dengan nilai, Mir. Dulu itu saya kayak seneng banget Pak, seneng campur mangkel kadang itu Pak. Iya, mangkel gimana? Iya, mangkelnya tuh misalkan saya lagi ada kegiatan apa gitu di kelas, tiba-tiba cedek, diberitahukan kepada Namira dari kelas 9 untuk segera ke studio. Sekali lagi dipanggil Namira segera ke studio. Tuh kadang saya kayak yang oh yes gitu, jam kos guys, dadah gitu. Terus pada syirik semua, oke dadah gitu. Atau nggak gitu kalau misalkan memang lagi hektik Pak, lagi sibuk banget gitu, terus dipanggil kayak gitu, oh itu saya kayak yang komat kamit bibir saya tuh Pak. Tapi saya turun, saya datang ke Pak Nur dengan senyum bahagia gitu Pak. Iya. Jadi yang pernah Pak Nur panggil itu ya, Pak Nur nggak tahu loh perasaannya kalian itu seperti apa ya. Ada Namira, ada Karina, ada Cyril, ada Talita, ada Zaira, itu sering Pak Nur panggil, nggak tahu perasaannya gimana. Cuma kalau ketemu sama Pak Nur itu senyum-senyum. Yang nggak bisa senyum itu Cyril. Ada apa Pak? Kalau dia itu seperti itu. Ya Cyril itu memang luar biasa kurang ajarnya itu. Dia itu enggak Oke, Mir. Sebenarnya ini ya, Pak Nur tambahkan. Jadi hari ini sebenarnya yang mau datang ke Mugaru itu ada Namira. Ini sekarang di SMA Libels, ya. SMA 15 Surabaya. Terus ada Mada. Ada yang sudah tahu Mada? Kak Mada? Madana Ula itu dulu presenter Mugaru. Terus dia itu presenter Mugaru yang paling viral. Like-nya paling banyak. Like-nya paling banyak. Nggak tahu itu terbuat dari apa Madana itu. Anunya apa namanya itu? Suaranya itu. Dia itu pokoknya paling viral dia itu. Pokoknya kalau dia bikin video itu langsung viral. Kemudian Pak Nur kenalkan lagi ya Mir ya. Nanti akan kita undang bersama-sama di sini biar menginspirasi kita semua.
presenter Mugaru yang berprestasinya itu luar biasa. Ada Kak Namira, ada Kak Mada, ada Kak siapa namanya? Cintara, terus iya Macan itu Malva cantik. Terus ada siapa lagi? Kak Nadifa, Kak Anissa, Kak Faril, Kak Eca, Kak Amoy. Banyak rek. Seandainya ngumpul di sini, kalian akan kok gini ya presenter Mugaru seperti ini gitu ya. Dan mereka berprestasi semuanya. Mir, kamu kalau di sekolahmu yang baru, itu kamu tuh pernah ngonten nggak? Pernah dipanggil nggak sama guru? Kalau ngonten sih nggak pernah ya Pak ya. Jadi vibes-nya beda banget sama di Mugaru. Terus kalau dipanggil sama guru ya sering sih Pak, karena saya ketua kelasnya. Woi. Pernah ditanya nggak kamu dari SMP mana? Pernah Pak, waktu itu ditanyain dari SMP mana gitu kan. Terus saya jawab, oh saya dari Muhammadiyah Tiga Waru. Pasti yang ditanyain itu nggak jauh dari, wih mahal dong berarti, wih harganya segini dong gitu. Pasti gitu Pak pertanyaannya. Terus mereka tuh kurang familiar kalau sama Mugaru Pak, karena memang waktu itu kan cuma saya doang Pak di situ. Rata-rata tuh Muhammadiyah dari lain kayak Music, Muhammadiyah 6 gitu Bapak. Iya. Jadi sudah lain Mir ya. Dan pastinya di Mugaru ini walaupun suka dukanya dipanggil kemudian kemana-mana diajak sama Pak Nur terus disiksa begitu kan, tapi itu yang bikin kangen ya. Itu yang bikin anak-anak Mugaru itu seperti itu. Kalau disebut Mugaru, kalau melihat anaknya yang pinter-pinter gitu kan ya, ini pasti sekolah mahal. Padahal nggak juga gitu loh ya. Padahal nggak juga. Oke Mir, pesan-pesan buat adik-adik kelasmu ini mungkin yang saat ini sedang merasakan aku bisa nggak sih jadi presenter Mugaru yang bagus itu. Nah, pesan-pesannya seperti apa Mir? Pesan kesannya adalah kalian itu harus percaya diri, harus mau ambil resiko, dan kalian harus sudah mulai cari tahu tentang diri sendiri. Presenter tuh nggak cuma satu, nggak cuma public speaking doang. Public speakingnya tuh banyak. Ada mulai dari podcast, atau mungkin jadi MC, atau mungkin jadi newsread. Karena public speaking tuh banyak, belum tentu aku menguasai guys. Kayak contohnya Kak Mada tuh suaranya bagus banget ya Pak. Jadi dia cocok sekali jadi news anchor, cocok banget gitu Pak. Terus cocok banget untuk mempresentasikan, membawaannya tuh bagus banget. Terus Kak Macan itu juga dia suaranya kan unik ya Pak, cempreng banget gitu. Jadi cocok banget buat podcast, terus presentasi jadi MC gitu. Jadi kalian itu sebenarnya nggak perlu khawatir, aku apa perlu menguasai semuanya. Kalian cukup cari tahu kira-kira aku nih bakatnya di mana ya. Oh, news anchor karena aku merasa aku bisa menguasai nafas. Oh, podcast karena aku punya banyak ide, banyak topik yang bisa aku gunakan. Intinya kalian harus mulai analisis diri sendiri gitu Pak, dan mulai lebih pede, lebih percaya diri, dan mau ambil resiko supaya nanti kalian lulus nggak nyesel begitu. Oke. Dan Pak Nur itu lebih senang ketika yang kelihatan pinter itu murid-muridnya, bukan Pak Nurnya gitu ya. Ini gini, karena terpaksa aja ini ngobrol-ngobrol sama Namira kebetulan kesini gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang diinginkan Pak Nur itu murid-muridnya yang kelihatan pinter, bukan Pak Nurnya gitu loh ya. Jadi terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah kelihatan pinter gitu ya. Kalau kalian kelihatan pinter itu kan pasti ditanya gini Mir, guru ini siapa ya? Ini guru ini siapa ya? Padahal guru ini gak pinter. Oke, jadi seperti itu ya. Tetap semangat. Loh ini kok sudah loyo ini. Dia membayangkan apa Mir? Dia membayangkan. Setelah ini nanti kan sudah ada ininya ya, sudah ada pasangannya ya. Nah, itu sudah mulai Pak Nur jadwal, dan podcast di depan sana, podcast pagi ngobras ya. Temanya itu Mugaru is the best. Gitu. Pokoknya selama 30 menit Pak Nur nggak akan ngedit. Mbah awakmu kamu di depan ini komat kamit ngomong apa meneh, ngangong, no edit. Ya seperti itu yang Pak Nur tampilkan. Makanya di rumah siap-siap latihan. Iya, latihannya itu bagaimana? Latihannya itu kalau podcast itu tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Seneng sudah mulai kerasukan ini Mir. Jadi begini, bagaimana menurutmu Mugaru itu? Dijawab sendiri. Mugaru itu adalah sekolah yang bagus dan beda dengan sekolah yang lainnya. Terus jawab yang banyak.
bikin pertanyaan dewe, jawab dewe, pertanyaan dewe. Ya. Kalau podcastnya Mugaru itu kan mengalir gitu kan, nggak tekstual. Pokoknya seperti itu. Oke, terima kasih Mir ya. Mir, ini jam yang dibelikan sama Namira ini. Oh iya, ini kemana-mana Pak Nur ini Pak Nur. Jadi jamnya Pak Nur itu banyak Mir, dari Mir. Iya banyak, ada yang membelikan jam itu. Tapi yang sering Pak Nur pakai ini yang dari Namira ini jamnya cocok ya, bener ya? Iya. Cocok. Nah, ini belum sempat ngomong terima kasih. Ini di podcast yang luar biasa ini Mir ya. Pak Nur ucapkan terima kasih dan salam buat ayah, buat ibumu. Oke, kalau adikmu setiap hari kan ketemu. Iya. Oke, terima kasih Mir. Oke, dan saya kembalikan ke pemateri hari ini. Jadi pematerinya sekarang itu unik-unik Mir. Anak-anak sendiri Mir. Iya, ini Karina. Dia akan Mir akan menyampaikan evaluasinya dia. Oh sama Siril, ayo Ril. Ini kayak pinang dibelah dua ya. Sing sitok nesuan, sing sitok koken pola. Oke teman-teman, tadi tuh udah pada bagus-bagus semuanya, udah keren-keren semua, udah berani maju dan berani ngomong di depan, itu udah keren banget. Tapi tadi itu banyak yang itu lebih ke arah promosi ya, bukan ke arah podcast. Jadi itu kalian tuh malah menceritakan pengalaman kalian gitu kan. Oh iya. Sementara kalau misalkan promosi itu kan menjelaskan tentang Mugaru ya. Kalau misalkan podcast itu kan menceritakan tentang pengalaman kalian yang ada di Mugaru gitu. Oke, selanjutnya itu banyak yang kurang di power. Jadi di depan tuh masih banyak yang lemes, terus jawabnya tuh kayak masih gini, terus kayak lemes-lemes gini. Nah, itu harus dikembangkan lagi ya. Jadi jangan lemes-lemes kalau lagi podcast ya, karena kalau kalian lemes, yang denger atau yang ngelihatnya juga yo gak mood gitu loh. Soalnya kayak ya yang depan aja lemes kayak gitu. Terus masih banyak yang kurang tahu sama temanya. Jadi ditanya nih, tapi waktu jawab dia itu masih nggak tahu mau jawab apa, atau jawabnya tuh masih belibet kayak gitu. Oke, terus tadi ada beberapa yang kebanyakan ketawa juga, nggak serius di depan. Jadi kalau misalkan udah maju di depan ya udah gitu langsung dilakuin aja, jangan masih ketawa ketiwi gitu. Oke, mungkin kayaknya segitu aja ya dari aku sama Shiril. Oke, akhirnya aku Karina dan aku Shiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay.